Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngajak kalian ngamar bareng di Wood Hotel yang ada di daerah Cimbeluit, Bandung. Langsung aja kita check-in ke front officer. Yang pertama harus kalian lakukan adalah nyetor kartu tanda penduduk lebih dulu biar di-scan oleh petugasnya. Ya guys, setelah itu kalian akan diminta mengisi form prokes ya. Kita langsung aktif semua Pak ya. Ini bisa dibantu diisi dibuatkan aja, tanda di bawah, nomor handphone sama nomor kenalannya boleh diisi lengkap. Next, kalian akan diminta deposit sebesar Rp100.000. Deposit kuncinya Pak di Rp100.000, bisa cepat dikembalikan. Apa ya? Ya. Tanda buktinya diambil aja, ditukar ketika cekar. Mau kenalan atau tidak Pak? Terjemput. Terima kasih banyak. Ini untuk lantainya lantai lagi 1036 Rajan Basodata di kuncinya ya Pak ya. Ya. Untuk pengurangan keamanan kita masih dibatasi Pak. Oh, Biar itu paling untuk satu kamarnya hanya untuk 2 orang dewasa, khusus yang sudah vaksin semua. Nanti bisa langsung daftar aja di resepsi Panglamo. oh gitu. Mau berenang itu. Tinggal bawa dari kamar aja 2. Oh ya. Dari jam 8 sampai jam Dari 6. jam 7 bukanya sampai jam 11 siang. Oh ya, makasih. Oke guys, setelah dapat kartu akses, saya ternyata masih harus nunggu petugas yang mengantar ke kamar. Kenapa harus diantar? Kita lihat aja ya. Nah guys, petugasnya udah datang dan sebenarnya saya agak kaget juga nih karena saya kok diantarnya ke jalan yang ini ya. Kalau ngeliat review dari YouTube itu kebanyakan diajak ke sisi sebelah kiri dan jalan ke outdoor yang banyak pintu menuju ke dalam kamar ya. Tapi kok ini masuk-masuk ke sini ya? Jujur aja agak kaget juga nih karena belok-belok masuk terus naik lift gitu. Susah inget ya, maklum deh. Udah ngantuk banget. Oh, kalau ini kartu akses. Iya betul. Kalau buat naik lift masuk ke area tadi pintu harus pakai akses juga. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk Pak. Ya. Ya, ini ya. Assalamualaikum. Well guys, ini dia kamarnya dan langsung aja sebelum kita tidur-tiduran sidak dulu ya. Oke, yang pertama dekat pintu itu ada 3 cantelan baju ya. Kemudian di bawahnya kita lihat ada rak buat nyimpen barang-barang dan di bawahnya tuh ada, kita lihat apa ya, nggak salah ini adalah kulkas mini ya. Ya saya raba sih dingin ya, temen saya buat apa gitu, karena saya juga nggak suka minuman yang dingin-dingin. Dan ada 2 pasang slippers. Ini adalah tombol lampu dan ini tadi buat kartu akses buat menyalakan listrik di sini. Dan ini lampu kamar mandi. Oke, langsung masuk ke kamar mandi, kita cek. Ada saya. Ya, selain cermin di bawahnya ada wastafel dan tentu saja ada airnya hangat dan dingin ya. Oke, ini oke ya. Dan kita lihat juga kondisi wastafelnya ya lumayan lah. Dan ada toothbrush dan pasta giginya, juga ada sabun batangan dan caps ya. Dan ada colokan, ada lampu juga. Terus itu ada saya. Ya, dan ini dia kloset duduknya dan di situ ada buat nyiramnya, ada tisu gulung juga. Oke. Dan ini ada bekas wadah sabun ya, kontainer sabun tapi udah rusak. Dan ini dia showernya, shower portable yang bisa dilepas gitu. Tapi sebenarnya saya suka yang rain shower, tapi ya udahlah. Yang penting
bisa mandi. Nah, ini ada horden biar nggak kemana-mana, secara kamar mandinya ini nggak terlalu lega. Dan ini buat gantung handuk. Oke guys, kita lihat. Ini dia pintunya, nggak bunyi kresek-kresek ya, nggak bunyi horor gitu. Nah, di depan tempat tidur kita lihat ada apa? Ada tata tertib renang yang sebenarnya tadi udah diomongin sama front officer. Terus ada pot bunga, ada tisu terisi setengah, ada remote, AC dan TV, ada minuman dalam kemasan 2, ada kopi apa ya, pokoknya kopi instan gitu, ada teh, gula, dan pengaduk, serta tentu saja ada cangkirnya. Dan yang ini ada kettle elektrik ya, ada tempat sampah dan colokan buat masak air. Ya, ini dia mejanya. Di atas meja ini ada telepon. Lanjut, mejanya lumayan, ada lacinya dan ada kursinya itu ya di bawahnya. Dan tak lupa di sebelahnya ini ada connecting door. Jadi kalau yang ramai-ramai itu bisa nyewa sekaligus 2 kamar ya sebelahan dan pintunya bisa dibuka. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Nih ada peraturannya. Ya, baca baik-baik. Oke, kita sidak isi kamar berikutnya. Ada AC, ya ini dia AC-nya yang dingin. Oke lah pokoknya ya. Di bawah ini ada colokan 2 ya. Yang penting yang deket tempat tidur biar bisa ngecas gitu ya sambil tiduran. Dan tak lupa ada TV. TV-nya ini siaran lokal sih. Pas saya lihat-lihat tadi sempat ada yang gak ada gambarnya. Ada gambarnya. Kalau buat saya sih yang penting ada TV berita nanti buat temenin tidur. Jadi saya nyalain. Dan ini dia dekat smoke detector ada penunjuk kiblat. Well semuanya, karena saya udah capek pengen segera mandi, maka sebelum mengacak-acak tempat tidur ini kita mandi dulu yuk. Ini anduknya ada di atas ranjang, kita pilih yang mana. Oke, kita pilih yang ini aja dulu ya. Oke guys, sebelum kita istirahat jangan lupa sholat dulu ya. Dan kebetulan ada tempat untuk sholat yang lumayan lah ya, lega. Jadi buat saya kamar sempit apapun selama masih ada tempat untuk sholat di kamar, berarti itu masih oke ya. Soalnya belum tentu kita dapat ya atau gampang nyari-nyari musola di sini. 2,000 years later. Good morning guys. Iya, udah pagi nih. Sekitar jam 7-an saya keluar kamar karena niatnya ngisi perut. Oke, kali ini nginep di Butuh Hotel ini nggak dapat sarapan, jadi saya mau nyari makanan di luar. Cuman pas ngeliat di tempat kafe-kafe di sekitar sini belum pada ready. Jadi ya udah deh, ditahan dulu aja ya. Nanti ada yang harus kita lakukan dulu deh sebelum sarapan. Nah, ini dia guys, swimming pool di tempat ini ya. Sebenarnya kolam renang ini bukan punya Hotel Wood-nya aja, tapi ini kan si hotel ini kan posisinya adanya di Parahyangan Residence ya, jadi punya penghuni komplek apartemen ini.
Keren banget. Dan sebenarnya tujuan saya nginep di Wood Hotel itu karena kolamnya ini yang ya lihat sendiri, keren kan, dan infinity pool ya, jadi kesananya tuh kayak mau jatuh gitu kalau bisa motret dengan benar. Sayangnya pagi ini agak-agak mendung. Nah, kolamnya tuh ada dua, ada yang buat anak-anak di dekat lokasi ini yang kedalamannya sekitar 60 cm, dan tentu saja satu lagi untuk kolam dewasa. Keren kan? Ini tuh dalamnya cuma 120 cm. Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang, bisa lah cebur-cebur ya. Kayak saya gini nih. Yang penting judulnya bisa eksis di dalam kolam renang infinity kayak gini ya. Oke guys, saya mau berenang dulu ya. Ya guys, kalau renangnya benar-benar mengasihkan. Sayangnya pas saya berenang ini ada gerimis-gerimis, terus anginnya tuh kencang, sementara kolamnya kan airnya tuh bukan air hangat, jadi kebayang kan dinginnya kayak apa. Dan namanya angin itu kalau di kompleks bangunan apartemen seperti ini itu kan muter ya di situ-situ aja, jadi kerasa banget ke badan itu, nusuk-nusuk kayak mau masuk angin. Dan kayaknya sebentar aja saya langsung beres-beres menuju kamar bilas. Ini kamar bilasnya. Di dalam kamar bilas ini, yang ini untuk cowok ya, yang untuk cewek lain lagi. Nah, di dalamnya tuh ada shower dan satu lagi toilet. Itu doang, dan kita bisa ganti baju di sini dan mengeringkan badan. Karena kita nggak boleh keluar lingkungan ini sebelum benar-benar kering, guys. Ya, jadi guys, menurut saya benar-benar harga 200 ribuan itu worth it lah ya, karena kita dapat kolam renang yang oke. Untuk berenang juga boleh ya, kita bisa berenang selama 1 jam karena masih masa pandemi ini, jadi nggak boleh lama-lama. Dan apalagi mengingat ini kan kompleks apartemen ya, harus gantian sama yang lain guys. Dan ya lumayan lah dengan 200 ribu itu. Tadi malam kan kita hitung aja dapat kopi, dapat air mineral gitu ya, ada sabun. Mungkin tidurnya itu sekitar 100 ribuan ya tempat tidurnya karena kita harus bayar listrik buat AC, listrik buat lampu, dan servis lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian merasa 200 ribuan dan kamarnya itu nggak worth it, sebenarnya kalian bisa cari sewaan kamar di apartemen ini. Banyak kok di online travel agent yang menjual kamar-kamar di Parahyang Residence ini yang harganya juga bisa lebih murah, tapi dapat view yang oke. Soalnya guys, kamar saya itu kalau menurut saya kekurangannya adalah nggak ada views, jadi kamarnya itu nggak ada jendela. Kebayangkan, nggak seru. Nah, tapi di Wood Hotel ini keunikannya atau kelebihannya adalah gini, selain kolam renang, yakni di sini tersedia musola yang sebenarnya nggak gitu jauh juga dari kamar saya menginap. Jadi kalau pengen lebih khusyuk gitu ya, itu bisa ke ruang musola di basement ya, di tempat parkir. Karena lantai saya juga nggak jauh-jauh amat dan ada lift, sebenarnya akses ke sini juga mudah. Dan di bawahnya dekat-dekat sini tuh ada security, jadi nggak perlu takut ya.
Nah guys, soal tempat tidurnya menurut saya sih oke-oke aja. Dibilang empuk banget enggak, dibilang enggak enak juga enggak. Pokoknya masih bisa bikin saya nyenyak dan kita dapat bantalnya 4 ya. Jadi enak banget ya, ada yang dipeluk, ada yang buat kepala, ada yang buat kaki. Sedangkan untuk akses wifi internetnya ya kecepatannya segini nih guys, lumayan lah ya. Yang sedikit mengganggu ini kamarnya nggak kedap suara, jadi suara tetangga itu kedengeran banget. Hal lain yang kurang menurut saya pencahayaannya. Jadi tadinya saya tuh pengen ngevlog di sini untuk bagian review kamar hotelnya. Cuman setelah dicoba beberapa kali ini lampunya kurang cahaya ya, jadi harusnya saya bawa ring light. Atau kalau pagi hari itu kan sebenarnya bisa ya pakai cahaya matahari kalau ada jendelanya. Ya udah, kali ini edisi gagal bikin review di dalam kamar karena nggak ada cahaya yang pas. Ya satu lagi yang nggak enakan di kamar ini adalah remote AC-nya. Kayaknya baterainya udah habis ya karena udah saya oprak-aprek gitu. Kok nggak nyala-nyala gitu. Padahal kalau malam pas tidur tuh saya nggak suka yang terlalu dingin AC-nya, mau agak-agak hangat gitu. Terus ya guys, ketika saya pertama datang itu si lantainya tuh udah becek, jadi air kayaknya luber dari mana nggak tahu ya. Buru-buru harus saya lap bersihkan dan itu tuh ternyata terus-terusan ya. Aduh. Oke guys, sekarang saatnya check out. Nah guys, buat kalian silakan aja pertimbangkan sekali lagi kira-kira kalian bakal ambil kamar ini enggak ya. Kalau dari lokasi sih, kalau daerah Cimbeluit itu kan daerah kos-kosan mahasiswa ya, daerah dekat kampus Unpar. Terus di sini tuh banyak kafe, tempat makan dan bisa juga starting point buat menuju ke kawasan Punclut pada ya kalau weekend pagi-pagi gitu ya, atau siang buat makan siang di kawasan Punclut. Oke-oke aja stay di sini. Tapi kalau tujuannya ke tengah kota kayak gini agak lumayan jauh lah ya. Apalagi harus lewat kawasan Jalan Ciamplas yang macet. Di sini aja depan Jalan Cimbeluit itu sampai ke dekat perempatan itu kerap macet. Jadi walaupun sebenarnya daerahnya udah agak sepi, cuman aksesnya itu kita akan menemukan beberapa titik kemacetan. Nggak selalu sih, tapi sering banget. Nah guys, ada hal yang lucu nih ya. Jadi liftsnya ini kan lama banget tunggunya karena lantainya tuh ya harus sabarlah, lantainya tuh tinggi banget ini si apartemennya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau turun gitu ya jangan lagi sambil buru-buru. Kalau misalnya ada yang mau jemput, ada manggil pesan GoFood misalnya, jangan terlalu mepet waktunya karena ini liftnya kadang-kadang lama gitu ya. Dan satu lagi yang lumayan lucu nih, saya tuh lupa sebenarnya kalau untuk ke lobby itu ke lantai berapa. Karena di situ di petunjuknya itu GF, tapi pas saya cari di tombol-tombolnya GF kok nggak ada ya. Akhirnya saya habis LG karena saya tinggal di LG ya ke B1 aja. Pas dipencet ke B1 kok isinya parkir. Cuman ya udahlah, sekalian jalan kaki gitu ya kan, sehat ya buat bakar kalori. Dan gara-gara lupa gini juga sempat nemuin musola yang tadi videonya udah ditayangin ya. Nah guys, ya terus ya udah, sebenarnya kelebihannya itu kalau menurut saya ada di kolam renangnya. Kalau kalian yang suka berenang dan mau ngajak keluarga kayaknya oke-oke aja ya kesini. Cuma ya itu tadi, karena masih pandemi ada peraturan misalnya harus sudah divaksin, terus nggak bisa rombongan gitu ya, ada batas maksimal dan juga nggak bisa lama-lama durasi berenangnya. Maksimal itu cuma 1 jam guys. Oh ya, kalau kalian di sini nggak ada sarapan, tenang aja, di sekitar sini banyak kafe dan makanan yang enak-enak. Ya kalau males keluar sih kalian tinggal GoFood atau ya banyak sekarang food-foodan gitulah. Oke guys, kita kembalikan
kartu akses kita dan uang deposit kita pun akan dikembalikan sebesar Rp100.000. Dan sekarang saya mau nunggu dijemput oleh mamanya Akhtar untuk kembali ke rumah. Oke guys, sampai di sini aja ngamar bareng saya di Wood Hotel. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.